Kan ada Prof. Sunaryo, mohon maaf, apakah sudah bisa bergabung dengan kami dengan jelas, Prof? Suaranya, Prof? Iya. Suara saya masuk? Ya, alhamdulillah, Prof. Suaranya masuk, ya. Prof Sunaryo, mohon izin sebelum kita memulai kegiatan paparan dari Profesor Sunaryo, supaya nanti ada hal-hal yang mungkin harus kita persiapkan terlebih dahulu. Mohon izin kita akan melihat tayangan iklan dulu sekitar 30 detik. Oleh karenanya Prof. Naryo, 30 detik ini kita gunakan dulu untuk persiapan sembari melihat tayangan ini. Terima kasih Prof. Sunaryo, silahkan untuk bisa melihat tayangan ini sebentar. Nah, terima kasih Prof. Sunaryo. Mohon berkenan, ini pagi hari ini di Uzbekistan kondisi cuacanya bagaimana, Prof? Oh, di sini sudah masuk musim panas. Oh, masih musim panas, alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Sunaryo, ini seperti layaknya saya sedang melepas kerinduan dengan Prof. Naryo, karena seperti layaknya kalau sedang berdua begini, sedang merasakan situasi bimbingan bersama Prof. Naryo. Nah, oleh karenanya terima kasih sekali Prof. Naryo sudah berkenan untuk bisa bergabung bersama kami. Tadi kami juga mendapatkan pesan dari Ibu Musliha, katanya bahwa Prof. Rosidan itu tanggal lahirnya lebih tepatnya tadi disampaikan oleh Pak Prof. Farozin adalah 1930. Tepatnya tanggal lahir Prof. Rosidan itu ternyata 30 Mei 1930. Jadi kami hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Musliha. Prof. Naryo, waktu sepenuhnya Prof. Naryo untuk paparan pagi hari ini sembari nanti menyapa teman-teman ini, karena Prof, kami bahkan mendengar dari Kalimantan Utara saja juga ikut kegiatan ini, Prof. Nanti juga teman-teman kita bahkan yang ada di Aceh, kemudian juga di Sulawesi, ini juga kami mendapat pesan dari Papua, ini juga mengikuti karena keinginan mereka untuk bisa belajar banyak dari Prof. Naryo, dari Prof. Ahman, Prof. Samsu, Prof. DYP, dan juga Prof. Juntika. Maka untuk waktu sesi pertama ini sepenuhnya kami serahkan kepada Prof. Naryo. Dengan hormat, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Prof. Naryo. Terima kasih Prof. Naryo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan yang sedang kita jalani maupun yang hendak kita jalani. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum PPABKIN, Profesor Muhammad Farozin, beserta seluruh jajaran, panitia webinar, Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dekan, dan seluruh jajaran yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh acara ABKIN kali ini, para narasumber, Prof. DYP, Prof. Ahman, Prof. Juntika, Prof. Samsu, saya belum lihat, mungkin nanti menyusul. Ini adalah tim kerja 24 tahun yang lalu, yang saya pikir saya pada pagi hari ini betul-betul nostalgia, karena harus berpikir ulang dan merefresh apa yang pernah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Waktu itu masih abad 20 kan, sekarang kita sudah abad 21. Yang kedua, tentu saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pendiri dan pendahulu ABKIN. Tadi ada terlewat Prof. Farozin, mohon maaf karena Profesor Engkoswara almarhum pernah juga memimpin IPBI, waktu itu masih IPBI, ya, jadi Prof. Engkoswara itu juga memimpin IPBI, sehingga mungkin ada 9 dengan beliau. Semoga bagi ibu bapak yang pada saat ini masih dikaruniai umur oleh Allah SWT, semoga disehatkan dan diberikan umur yang barokah. Sedangkan yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, semoga diberikan ganjaran yang berlipat ganda dan diterima amal ibadahnya.
Bapak yang saya hormati, di dalam paparan ini saya diberi waktu 1 jam, mudah-mudahan separuh akan saya gunakan untuk presentasi dan separuh nanti untuk diskusi. Nanti secara lebih detail juga akan disajikan oleh teman-teman yang saya sajikan tadi. Ganjaran yang berlipat ganda dan diterima amal ibadahnya. Masuk ke sini. Di dalam paparan ini saya diberi waktu 1 jam. Separuh akan masuk ke sini, jangan dibunyikan. Diskusi. Dari yang lain. Baik, saya akan share screen. Teman-teman. Jadi sepertinya ada suara mantul ya, dari mana ini? Ada suara mantul ini. Kayaknya dari TV ini. Ada YouTube yang di-on kan, lihat ini. Saya akan share screen supaya bisa disajikan dengan utuh. Tema yang saya bawakan ini adalah memahami dan memetakan. Ini kelihatan ini screen saya? Masih masuk? Belum, Prof? Masuk? Belum masuk, Prof. Belum. Belum, Prof. Udah. Yang mana? Atas. Ini Pak Nadio teh. Ya. Dari dulu ada. Oke, masuk. Jadi kira. Masuk, Pak. Ada Mbak ATP-nya kamu siapa Kanoto kan ahlinya. Masuk, oke. Ada internet. Kepot ya, baik. Mengenai ITP dan ATP dalam mengembangkan pengembangan. Tadi Saya mengenai ITP ATP. Jadi tema yang akan saya bawakan ini memahami dan memetakan SKKPD dalam inovasi, bimbingan, dan konseling. Kalau kita akan bicara SKKPD itu research pada tahun 2000-2003. Di situ kita lihat. Dan kalau kita hendak bicara SKKPD karena K-nya itu kemandirian, maka itu akan harus ditarik pada research tahun 1988, karena disitulah terjadi research kemandirian tentang kemandirian yang menegaskan bahwa kemandirian itu sebagai tujuan bimbingan dan konseling. Jadi ada 3 periode research yang harus ditarik ke belakang, diingat kembali, di-refresh, disegarkan, yakni research 1988 tentang penegasan kemandirian sebagai tujuan bimbingan dan konseling, dan itu research yang saya lakukan sendiri dalam rangka menyelesaikan studi di program S3. Kemudian research yang kedua pada tahun 96 sampai 99 yang melahirkan bimbingan dan konseling perkembangan komprehensif yang saat ini lebih populer disebut dengan bimbingan dan konseling komprehensif, dan di situ juga lahir temuan 11 aspek perkembangan yang kelak digunakan di dalam konstruksi SKKPD, ITP, dan ATP yang berbasis pada teori Half-Figus untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Pelaku-pelakunya nanti akan saya sebut belakangan saja, dan semua sudah hadir sekarang di sini. Tetapi research 9699 itu menghasilkan 2 hal. Pertama, BK komprehensif dengan ragam sebutan ketika itu, dan yang kedua 11 aspek perkembangan. Research 2020-2003 sampai 2003 itu melahirkan perangkat instrumen ITP, ATP, SKKPD, dan pada tahun 2014 ITP ATP itu mendapat hak atas kekayaan intelektual. Ini adalah 3 research yang harus direview untuk bisa memahami SKKPD, ITP, dan ATP. Dengan demikian, pangkal tolak SKKPD, ITP, dan ATP itu adalah pertanyaan tentang apakah kemandirian itu tujuan bimbingan dan konseling. Saya tidak akan mengupas ini secara detail,
karena saya sudah menyiapkan makalah 10 halaman, sudah disampaikan kepada panitia, silakan nanti itu di-share kepada seluruh peserta, dan silakan peserta, ibu bapak hadirin semua itu menelaah makalah kecil saya 10 halaman itu, tetapi disitulah esensi filosofis konseptual, konstruk tentang kemandirian yang ditegaskan sebagai tujuan bimbingan dan konseling. Saya akan masuk kepada persoalan lain, karena kalau kita bicara tentang bimbingan dan konseling, barangkali konsep dan istilah sebutan yang pertama kali dikenal dan paling populer di kalangan orang-orang bimbingan dan konseling adalah perkembangan optimal. Sangat mungkin semua kita ketika masuk prodi bimbingan dan konseling, pada hari pertama kuliah tentang pengantar BK atau dasar-dasar BK, maka perkembangan optimal ini istilah yang pertama kali kita kenal. Karena biasanya merujuk pada sebuah definisi bahwa bimbingan itu adalah upaya atau proses membantu individu untuk memperoleh perkembangan optimal. Bahkan dari definisi itu kata demi kata kita artikan. Apa arti proses, apa arti membantu, apa individu dalam perspektif bimbingan, dan apa itu perkembangan optimal. Mengapa ini saya angkat? Karena ini adalah konsep yang paling populer di kalangan orang-orang BK. Sesungguhnya apa itu perkembangan optimal? Biasanya orang hanya merumuskan perkembangan optimal adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi individu. Itu tidak keliru, tapi tidak berhenti di situ. Dan ini pun adalah sebuah riset yang saya lakukan 5 tahun sebelum tahun 88 yang menghasilkan konstruk perkembangan optimal dalam perspektif penyesuaian diri, bahwa perkembangan optimal itu adalah sebuah kondisi dinamik. Jadi bukan kondisi statik, bukan the end point dari perkembangan, tapi kondisi dinamik yang memungkinkan individu itu mampu menghadapi kenyataan, realita, dan karena dia mampu menghadapi kenyataan, maka dia akan mampu memilih. Orang yang tidak berani dan tidak mampu menghadapi kenyataan, dia tidak akan mampu melakukan pilihan. Dan karena dia mampu melakukan pilihan, maka dia akan harus mengambil keputusan. Dan karena dia mampu ambil keputusan, maka dia akan mampu menyesuaikan diri secara adekuat. Ini adalah hakikat perkembangan optimal. Dan di dalamnya itu terdapat karakteristik yang terkait dengan kematangan emosional, dengan kematangan sosial, dengan kematangan intelektual, dan tanggung jawab. Inilah perkembangan optimal yang sangat sering kita dengar dan amat familiar dalam pikiran dan pendengaran kita. Kalau mendengar perkembangan optimal, mesti itu adalah konsep bimbingan dan konseling. Tapi itu adalah sebuah konstruksi pikiran tentang apa itu perkembangan optimal. Nah, kalau sekarang masuk kepada kemandirian, persoalan kemandirian ini banyak ragam konsep yang senada atau sepadan, seperti konsep self-determinism dari Durkheim, buku yang paling tua terkenal dengan social psychology. Dia masih mengangkat teori-teori insting di situ. Teori Piaget dengan autonomous morality yang kita kenal juga dengan teori cognitive development. Teori Erikson, teori epigenetik dengan ego integrity, psychosocial development. Teori Adler, the creative self. Teori Maslow, self-actualization. Teori Sullivan, self-esteem, dan teori Horner itu real self. Semua ini adalah teori-teori psikologi perkembangan dan yang pernah dipelajari dan sampai saat ini masih dipelajari di prodi bimbingan dan konseling. Maka teori-teori ini tak bisa lepas ketika kita akan mengkaji persoalan kemandirian. Nah, kalau masuk kepada persoalan kemandirian, ini adalah sebuah konfigurasi visual yang bisa diangkat, disaripatikan, dikristalisasikan dari makalah yang disiapkan 10 halaman tadi. Pada tahun 88 saya tidak membuat visualisasi semacam ini,
Tapi ini saya kembangkan pada tahun 2003 setelah melakukan refleksi dan kontemplasi dari hasil riset tahun 88 dan terjadilah ini. Jadi apa esensi kemandirian? Pertama, kemandirian itulah sebagai sebuah proses perkembangan. Sama dengan perkembangan optimum tadi, itu sebagai kondisi dinamik. Dari mana titik awalnya? Dalam kehidupan nyata, setiap manusia akan selalu mengalami dan menghadapi pilihan. Apapun pilihannya. Alternatif pilihan itu adalah sebuah realita yang akan selalu hadir dalam kehidupan manusia yang berentang mungkin dari pilihan yang amat rutin sehari-hari sampai kepada pilihan yang akan menimbulkan konflik, kontradiksi, pertentangan, bahkan bisa menimbulkan stres karena manusia tak bisa memilih. Ketika manusia atau individu menghadapi pilihan, maka akan muncul pertanyaan pada dirinya. Apakah tindakan itu benar? Mana tindakan yang benar dari pilihan itu? Terkait dengan benar, salah, baik, buruk. Itulah pertanyaan yang ada pada diri manusia. Tentu akan ada norma, patokan, nilai, etik di situ. Dan di situ manusia berpikir untuk menimbang mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau saya naik angkutan umum, apakah kalau saya merokok itu benar tidak, baik tidak? Ini kan sebuah pilihan. Itu pilihan dikotomis. Dalam kenyataan pilihan tidak dikotomis tapi akan berentang. Dalam kondisi seperti itu, manusia akan melakukan timbangan kognitif. Dan itu yang disebut dengan timbangan deontik. Dia akan bisa membedakan mana yang baik dan benar secara kognitif. Dan dari situ dia akan bisa memilih dalam pengertian dia tahu, dia paham bahwa A ini benar, B tidak benar, A baik, B tidak baik. Dan di situ secara kognitif manusia memilih dan mengambil keputusan secara kognitif. Pertanyaannya, apakah setelah dia tahu dan diputuskan dipilih secara kognitif, apakah akan diikuti oleh tindakan nyata? Belum tentu. Hasil riset saya 8 tahun 88 di tingkat perguruan tinggi mahasiswa menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang kebaikan dan kebenaran tentang suatu tindakan tidak selalu diikuti dalam tindakan nyata. Artinya terjadi inkongruensi antara keputusan yang diambil dengan tindakan nyata. Oleh karena itu, ketika keputusan kognitif itu terjadi pada diri seseorang, masih akan ada pertanyaan di situ adalah mengapa itu dikatakan benar dan mengapa saya harus melakukan itu. Itu pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan moral baik buruk yang oleh Frankl disebut sebagai pertimbangan aretik. Dan itulah yang disebut dengan timbangan tanggung jawab. Jadi ada timbangan deontik, ada timbangan tanggung jawab. Timbangan tanggung jawab ini punya fungsi follow through, menjembatani antara timbangan kognitif dengan perilaku nyata. Jika antara pilihan kognitif dengan tindakan nyata itu dijembatani oleh timbangan tanggung jawab, maka akan terjadi konsistensi perilaku dan keputusan antara keputusan kognitif dengan keputusan tindakan nyata. Dan itulah kemandirian sesungguhnya. Kemandirian itu di situ ketika orang mengambil keputusan secara kognitif dan masuk ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, kemandirian ini sebagai sebuah siklus tetapi spiral yang tumbuh terus dan sebagai sebuah kondisi dinamik. Bukan di end point tapi berkembang terus. Karena apa? Karena pilihan itu akan senantiasa berubah. Tantangan akan selalu semakin kompleks. Persoalan akan selalu semakin rumit. Sehingga menjudgment alternatif, memutuskan secara kognitif, menimbang tanggung jawab, menghadapi risiko, itu tentu akan berubah dari hari ke hari. Itulah esensi kemandirian. Itulah esensi otonomi. Pertanyaan sekarang, apakah memang kita akan membawa individu itu, konseli itu, lewat bimbingan dan konseling untuk mencapai kapasitas semacam itu?
Jadi kalau ada yang mungkin bertanya mengapa harus SKKPD dan tidak yang lain, ya tentu kita bisa kembali kepada filsafat dan konsepnya. SKKPD, ITP, ATP lahir dari filsafat dan konsep kemandirian seperti yang saya jelaskan. Yang 10 halaman itu cerita tentang konsep itu. Saya lanjut dulu, ini adalah penjelasan-penjelasan tadi, ini akan saya skip, lewat karena sudah sekaligus. Nah sekarang masuk kepada persoalan research untuk pengembangan instrumen. Dalam konsep yang saya gambarkan dalam konfigurasi tadi, konsep yang digunakan untuk menelaah perkembangan kemandirian itu diadopsi dari konsep Laufinger's teori ego development. Jadi SKKPD, ITP, ATP itu menggunakan teori Laufinger yang digunakan pada riset tahun 1988. Apa itu teori Laufinger? Laufinger itu teorinya adalah stages of ego development. Dia merumuskan tahapan-tahapan ego, tahapan-tahapan kepribadian, sampai kepada tahapan integrated, 9 tahap. Dari mulai infansi sampai kepada integrated. Dan yang dikonstruksi dalam research itu hanya 7. 1 pertama dan 1 terakhir tidak dimasukkan karena 1 pertama ini tahap usia yang masih sangat bayi, di mana manusia pada tahap itu masih belum menunjukkan interaksi yang jelas dengan lingkungan, sehingga sulit diukur perilakunya, dan itu diakui oleh Laufinger. Dan tahap 9 integrated itu pun merupakan tahapan yang sangat jarang dicapai oleh manusia normal. Contoh tadi dalam riset saya ternyata antara